Aku dinikahi Sultan Minyak yang katanya akan menyayangiku seperti ratu. Tapi di balik istana megah, ranjang emas, dan berlian yang membungkus tubuhku, aku dipaksa melayani gairah yang tak pernah padam. Setiap malam tubuhku nyaris roboh. Dan setiap pagi, aku berpura-pura bahagia. Sampai akhirnya aku sadar, aku bukan istri, aku tawanan. Dan jika ingin hidup, aku harus memilih cinta atau kebebasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Namaku Rania. Aku hanyalah gadis sederhana dari Bandung. Sehari-hari aku bekerja di butik kecil milik tanteku, menjahit, melayani pelanggan, dan sesekali menjadi model untuk koleksi kebaya. Hidupku sederhana, tapi aku bahagia, atau setidaknya, aku pikir begitu. Sampai suatu hari, hidupku berubah, total. Hari itu, seorang pelanggan istimewa datang ke butik. Wanita tinggi berhijab elegan dengan parfum mahal dan bahasa Arab yang medok. Namanya Ummu Lina. Ia memesan beberapa kebaya untuk acara di Abu Dhabi, katanya. Tapi yang lebih mengejutkan, ia tak hanya tertarik pada kebaya yang aku kenakan, melainkan juga padaku. Kamu cantik sekali. Punya suami? Tanyanya sambil tersenyum penuh arti. Aku menggeleng pelan, malu. Lalu dia tertawa ringan dan berkata, bagaimana kalau aku perkenalkan kamu pada saudara laki-lakiku? Dia orang baik, kaya, sangat kaya. Aku mengira itu hanya basa-basi. Tapi keesokan harinya, aku menerima video call dari pria asing, berjubah putih, berjanggut rapi, matanya tajam dan penuh wibawa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Fahd Al-Mutairi, pebisnis minyak dari Timur Tengah. Aku melihat fotomu dari Lina, dan aku ingin mengenalmu lebih dalam. Rania, katanya dengan suara dalam dan bahasa Inggris yang jelas. Hatiku berdebar-debar. Aku tak percaya. Ini seperti drama Korea, tapi versi Arab. Dalam waktu sebulan, lamaran resmi datang. Keluargaku kaget. Aku pun lebih kaget lagi. Tapi entah kenapa, aku menerima. Mungkin karena rasa penasaran. Mungkin karena ingin mengangkat derajat keluarga. Mungkin karena aku mulai jatuh cinta pada sosok misterius bernama Fahd itu. Dan sebelum aku sadar, aku sudah berada di pesawat menuju Abu Dhabi, memakai cincin berlian di jari manisku. Aku tak tahu bahwa itu baru awal dari hidup yang tak pernah kubayangkan. Hari pertama di Abu Dhabi, aku merasa seperti mimpi. Pesawat kelas 1, sambutan hangat dari para staf, dan mobil mewah yang menjemputku langsung dari bandara. Rasanya seperti jadi tokoh utama sinetron. Tapi kali ini bukan adegan di layar, melainkan nyata. Mobil itu membawaku melintasi gurun yang luas, lalu masuk ke sebuah kawasan mewah dengan pagar besi besar dan penjagaan ketat. Di sanalah aku melihatnya untuk pertama kalinya. Istana Fahd. Bukan rumah besar, tapi istana sungguhan. Bangunan marmer putih menjulang dengan kubah emas berkilau. Air mancur di halaman depan, taman penuh bunga mawar yang ditata seperti taman kerajaan, dan pelayan-pelayan yang langsung membungkuk saat aku turun dari mobil. Selamat datang, Ratu Rania. Bisik salah satu pelayan wanita sambil menuntunku masuk ke dalam. Aku nyaris gemetar. Dari seorang penjahit kebaya, aku tiba-tiba menjadi ratu? Rasanya terlalu cepat. Dan di dalam istana, Fahd sudah menungguku. Ia mengenakan jubah putih dengan sorban emas. Tatapannya tajam, tapi senyumnya hangat. Ia meraih tanganku dan menciumnya lembut. Kamu datang juga, Rania. Kini istanaku lengkap. Hari itu kami menikah secara sederhana tapi mewah. Hanya dihadiri keluarga Fahd dan beberapa kerabat penting. Tak ada pesta besar, tapi semua terasa megah dan penuh kehangatan. Malamnya, aku masuk ke kamar pengantin yang seperti dari cerita 1001 malam. Ranjang kanopi, tirai tipis berenda, aroma gaharu yang lembut menyelimuti ruangan. Aku mengenakan gaun tidur sutra yang diberikan Ummu Lina. Jantungku berdebar. Fahd masuk dengan tatapan berbeda. Lebih dalam. Lebih intens. Ia mendekatiku perlahan. Mulai malam ini, kamu milikku sepenuhnya, bisiknya. Aku memejamkan mata. Aku tidak tahu
bahwa malam-malam selanjutnya akan mengubah segalanya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang berlapis satin, menanti Fahd dalam keheningan. Jantungku berdetak kencang, sebagian karena gugup, sebagian karena takut akan yang tidak ku ketahui. Ini adalah malam pertamaku, dan semuanya terasa terlalu cepat. Pintu kamar terbuka perlahan. Fahd masuk, kali ini tanpa sorban. Rambutnya hitam, rapi, dan matanya menatapku. Seperti elang yang tak akan membiarkan mangsanya pergi. Ia duduk di sampingku dan meraih tanganku. "Rania, kamu cantik," katanya lirih. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhku tetap tegang. Pelan-pelan ia menyentuh pipiku, lalu leherku. Sentuhannya tidak kasar, tapi intens, terlalu intens. Seiring waktu berlalu, aku mulai merasa kelelahan. Tapi Fahd belum selesai. Ia seperti tak mengenal lelah. Nafasnya berat, matanya membara. Aku berusaha mengikuti ritmenya, mencoba menjadi istri yang baik, tapi tubuhku mulai menolak. Ketika aku memintanya berhenti sejenak, ia malah tersenyum dan berkata, "Baru mulai, sayangku. Aku sudah menahan diri lama untuk ini." Malam itu panjang, sangat panjang. Pagi harinya, aku tak bisa bangun dari ranjang. Kakiku gemetar. Kepalaku pusing. Saat pelayan masuk untuk membawakan sarapan, aku hanya bisa tersenyum lemah. "Saya istirahat saja," kataku. Hari-hari berikutnya pun sama. Malam-malam yang penuh gairah. Atau lebih tepatnya, obsesi. Fahd bisa memintaku 3-4 kali dalam satu malam, kadang lebih. Ia selalu memujiku, menyayangiku, tapi tubuhku mulai protes. Aku bukan boneka. Aku manusia. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan itu pada suami yang selalu memujaku dan memperlakukanku seperti ratu? Kecuali dalam satu hal, aku mulai takut malam tiba. Dan aku sadar, ada sesuatu yang tidak normal pada suamiku. Hari keempat pernikahan, aku bangun dengan tubuh lemas seperti habis lari maraton. Pelayan wanita datang membawa sarapan dan teh madu, tapi aku tak sanggup menyentuhnya. Sendi-sendiku seperti remuk, pinggangku nyeri luar biasa. Namun, malam akan tiba lagi. Fahd tak pernah terlihat marah. Ia selalu lembut, bahkan memujaku setiap saat. Tapi dalam urusan ranjang, dia seperti orang lain. Tak pernah cukup. Seolah aku adalah sumber energi yang harus terus ia hisap tanpa jeda. Hari itu, aku mencoba bicara pelan. "Sayang, bolehkah malam ini kita hanya berpelukan saja?" Aku sedikit kelelahan. Ucapku setenang mungkin. Fahd menoleh. Wajahnya tetap tersenyum, tapi sorot matanya berubah. Ia mendekatiku dan memegang daguku. "Kau istriku, Rania. Aku mencintaimu sepenuhnya. Jangan tolak cintaku, ya?" bisiknya, lalu mencium keningku. Aku hanya mengangguk, tak berani berkata apa-apa lagi. Aku takut. Bukan karena dia kasar, tapi karena dorongannya seperti tak bisa dikendalikan. Ada sesuatu yang gelap di balik kelembutannya. Malam itu terjadi lagi. Dan lagi. Aku menahan air mata dalam diam. Takut jika perlawanan akan menyakitinya. Atau malah menyakitiku lebih dalam. Aku mulai merasa terperangkap dalam sangkar emas. Kemewahan di sekelilingku tak lagi berarti. Baju desainer, berlian, perhiasan, pelayan, istana. Semua itu tidak bisa menyembuhkan tubuh yang nyaris roboh, dan hati yang mulai hampa. Dan yang paling menyakitkan, aku belum berani bilang ke siapapun. Tidak ke pelayan. Tidak ke Lina. Bahkan tidak ke diriku sendiri. Karena siapa yang akan percaya? Aku istri seorang sultan minyak. Dihormati, dimanjakan, dicintai. Tapi diam-diam, aku kehabisan napas. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menyimpan rahasia kecil. Setiap sore, sebelum matahari tenggelam, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku duduk di atas lantai marmer dingin, menekuk lutut dan menutup mulut dengan handuk, menahan isak agar tak terdengar pelayan. Aku takut gelap datang. Karena di malam hari, aku bukan lagi istri. Aku merasa seperti mainan. Seperti boneka cantik yang hanya hidup untuk memuaskan seorang raja yang tak mengenal batas. Aku mulai mencoba memberi alasan. Kadang pura-pura sakit kepala.
Kadang sengaja tidur lebih awal. Tapi Fahd selalu datang. Dengan lembut, dengan senyuman, dan dengan dorongan yang membuat tubuhku menggigil. Bukan karena kenikmatan, tapi karena kelelahan yang tak lagi bisa kutahan. Suatu malam aku memberanikan diri bicara. Fahd, aku lelah. Tolong, kita bicara sebentar saja malam ini. Ia diam, menatapku, lalu menjawab pelan, Rania, kau tak mengerti. Kau itu anugerah untukku. Aku sudah kehilangan terlalu banyak dalam hidupku. Sekarang aku hanya punya kau. Jangan tolak aku. Aku ingin bertanya, kehilangan siapa? Apa maksudmu? Tapi mulutku tak mampu bersuara. Karena setelah kalimat itu, ia kembali memelukku, menindihku dengan cinta yang terasa seperti beban berat yang menenggelamkanku dalam samudra tak bernama. Keesokan harinya, aku jatuh pingsan saat sedang menyisir rambut di depan cermin. Pelayan panik. Lina datang tergopoh-gopoh. Dokter dipanggil. Semua mencemaskanku. Tapi ketika aku sadar, aku hanya berkata, maaf, mungkin terlalu capek. Aku berbohong. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai membuka aplikasi Google Translate, menuliskan kata-kata ini. How to escape from a mariage without shame. Air mataku jatuh membasahi layar ponsel. Aku belum siap lari. Tapi aku juga sudah terlalu letih untuk terus bertahan. Sejak aku pingsan, Fahd jadi lebih perhatian. Ia membawakan sup hangat, menyuapi sendiri, bahkan memintaku untuk tidur lebih banyak. Tapi semua itu tak menghapus rasa takut di hatiku. Karena aku tahu, malam itu akan datang lagi. Dan dia akan kembali menjadi Fahd yang lain. Tapi sesuatu berbeda kali ini. Malam itu, saat aku pura-pura tidur lebih awal, aku mendengar suara Fahd di ruang kerja. Pelan, tapi cukup jelas. Ia sedang berbicara melalui telepon, dalam bahasa Arab. Aku tak paham semua, tapi aku dengar satu kalimat yang membuatku membeku. Aku tidak ingin kehilangan istri lagi. Aku menahan napas. Lagi? Istri lagi? Keesokan paginya, aku mengumpulkan keberanian bertanya saat sarapan. Fahd, kamu pernah menikah sebelumnya? Ia menatapku lama, lalu menaruh sendok perlahan. Wajahnya yang biasanya tegas berubah murung. Iya, 2 tahun sebelum aku mengenalmu, katanya pelan. Namanya Lamis. Istriku sejak remaja. Aku diam. Menunggu. Dia meninggal karena penyakit. Di saat aku sedang berada di luar negeri, menghadiri konferensi minyak. Aku pulang terlambat. Tak sempat menemaninya sampai napas terakhir. Matanya mulai berkaca-kaca. Itu pertama kalinya aku melihat Fahd menangis. Sejak saat itu, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan perempuan yang kucintai pergi lagi. Tidak, sedetik pun. Hatiku bergetar. Luka di hatinya nyata. Tapi cara ia mencintaiku, begitu menyesakan. Aku mengerti rasa kehilangan itu. Fahd, kataku lembut. Tapi cinta bukan berarti memiliki seluruh tubuh dan waktu seseorang, setiap saat. Ia menunduk, tak menjawab. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, kata-kataku menyentuh hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia tidak menyentuhku. Ia hanya tidur memelukku, dan menangis dalam diam. Tapi, apakah ini akhir dari penderitaanku? Ataukah awal dari konflik yang lebih dalam? Setelah malam itu, Fahd mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia jadi lebih sering mengajak bicara, tak langsung menyentuhku saat malam tiba. Tapi ada satu hal yang justru membuatku semakin waspada. Diamnya istana. Setiap langkahku terasa seperti diawasi. Setiap gerakanku diikuti dengan tatapan-tatapan halus tapi tajam dari pelayan-pelayan wanita. Mereka memang tak berkata apa-apa, tapi aku merasa, ada satu dari mereka yang melaporkan semua tindakanku. Satu sore, saat aku sedang berada di taman istana, aku mencoba menghubungi sahabatku di Indonesia. Aku kirim pesan singkat lewat ponsel cadangan kecil yang sengaja kusembunyikan di balik bantal. Aku baik, tapi tidak bebas. Kadang ingin pulang. Jangan bilang siapa-siapa. Beberapa menit setelah kukirim, tiba-tiba Sabia, pelayan pribadi Fahd, datang tergesa ke taman. Rania, Tuan memanggil Anda sekarang. Penting.
Hatiku mencelos. Benar saja. Di ruang kerja, Fah duduk dengan ekspresi gelap. Ia meletakkan ponselku yang tersembunyi di atas meja. Aku ingin kau merasa nyaman. Tapi kenapa kau sembunyi-sembunyi berkirim pesan keluar? Suaranya terdengar kecewa, tapi tetap lembut. Aku kaget. Bagaimana dia tahu? Siapa yang memberitahumu? Tanyaku pelan. Fah menatapku tajam. Kamu tak perlu tahu. Tapi orang-orang di istana ini, semua setia padaku. Aku terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, aku menyadari satu hal. Istana ini bukan rumah. Ini adalah kandang emas yang dijaga ketat. Dan aku, bukan lagi istri, tapi properti yang harus dijaga dari kerusakan, termasuk dari pikirannya sendiri. Namun dalam diam, aku juga mulai menanam rencana. Jika aku tak bisa kabur keluar, mungkin aku harus mencari bantuan dari dalam. Sejak insiden ponsel itu, aku semakin berhati-hati. Tak lagi membawa ponsel cadangan. Tak pernah bicara berlebihan pada siapapun. Tapi aku diam-diam memperhatikan setiap wajah, setiap gerak mata para pelayan. Dan satu hal menarik perhatianku. Seorang pelayan muda yang selalu memakai kerudung abu-abu, berbeda dari yang lain. Ia jarang bicara, tapi setiap kali aku lewat, ia selalu menunduk dalam-dalam, bahkan seolah menyembunyikan wajahnya. Tapi aku tahu, dia melihatku. Dan dia tahu aku melihatnya. Namanya Laila. Suatu pagi saat aku berjalan sendiri di lorong taman, Laila tiba-tiba mendekat diam-diam dan berbisik cepat dalam bahasa Inggris beraksen. Jika Anda butuh bantuan, saya tahu jalur keluar yang tidak lewat gerbang utama. Aku berhenti mendadak. Jantungku melonjak. Kau, siapa sebenarnya? Bisikku balik. Tapi ia sudah pergi. Seolah tak pernah bicara padaku sama sekali. Sejak hari itu, aku mencoba mencari kesempatan berbicara padanya lagi. Tapi Laila sangat hati-hati. Ia tak pernah menyapaku di tempat terbuka. Hanya di sudut-sudut tersembunyi taman atau koridor belakang dapur. Dari potongan-potongan kalimat, aku tahu satu hal penting. Laila dulunya juga korban. Ia pernah bekerja di istana yang sama, dijodohkan paksa dengan sepupu Fahd, tapi melarikan diri sebelum pernikahan dilangsungkan. Kini ia kembali. Bukan karena rela, tapi karena keluarganya ditahan di kampung halamannya. Aku tidak bisa kabur, tapi kamu masih bisa, katanya lirih, suatu sore. Aku mulai percaya padanya. Tapi malam harinya, saat aku menuliskan rencana kabur di buku harianku, aku mendengar suara pintu kamarku dibuka pelan. Aku cepat-cepat menyembunyikan catatan itu di bawah bantal. Dan di sana berdiri Fah. Matanya menggelap, suaranya pelan tapi menusuk. Rania, kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Hatiku berhenti berdetak. Laila bilang istana ini penuh mata. Tapi, apakah mata itu juga mengawasinya? Atau lebih mengerikan lagi, apakah Laila sendiri adalah bagian dari perangkap ini? Aku tahu waktuku tidak banyak. Tubuhku makin lemah. Jiwaku terus-menerus tertekan, dan Laila adalah satu-satunya harapanku. 3 malam berturut-turut, aku dan Laila menyusun rencana. Ada lorong bawah tanah tua yang tembus ke belakang istana, dulunya jalur pelarian keluarga kerajaan. Tidak banyak yang tahu. Bahkan Fahd sendiri belum pernah menginjakkan kaki ke sana. Aku akan beri isyarat jika lorong itu sudah aman. Bisik Laila sambil menyelipkan kunci kecil ke dalam genggamanku. Satu-satunya syarat, jangan bawa apapun kecuali dirimu sendiri. Bahkan jangan bawa ponsel. Aku mengangguk. Hari tiba. Malam itu, Fahd sedang keluar kota untuk urusan bisnis minyak ke Qatar. Hanya para penjaga dan pelayan di istana. Saat lonceng jam istana berdentang 2 kali, Laila muncul di belakang taman dengan senter kecil sebagai isyarat. Aku cepat-cepat mengenakan abaya hitam dan sandal, lalu keluar melalui pintu samping. Kami bergerak cepat. Nafasku tercekat. Aku belum pernah merasa segugup ini. Lorong itu benar-benar ada. Pintu kayu tua tersembunyi di balik semak mawar. Laila membukanya dengan kunci yang kubawa. Udara di dalam pengap dan gelap. Kami melangkah menuruni tangga batu, menuju kebebasan. Tapi belum 5 langkah kami masuk. Tangkap mereka. Suara itu menggema keras dari atas. Lampu sorot menyala. Laila mendorongku ke belakang. Lari, Rania. Lari.
Tapi sebelum aku bisa bergerak jauh, dua pria berserban hitam menangkapku dari belakang. Suaraku tercekat. Laila menjerit, dan ditarik paksa keluar dari lorong. Fahd muncul di atas, matanya merah, penuh amarah dan kekecewaan. Dia tidak kekatar. Dia tahu. Dia mengatur jebakan. Dan yang paling menghancurkan hati, dia menatapku dengan dingin dan berkata, "Aku mencintaimu, Rania. Tapi cinta yang dikhianati, tak bisa dimaafkan." Malam itu, aku tidak dibawa kembali ke kamarku. Aku dikurung di ruang bawah tanah marmer putih. Tak ada jendela, hanya satu ranjang dan lampu kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti tahanan dalam istanaku sendiri. Hari-hari dalam ruang bawah tanah itu mengaburkan segalanya. Waktu, rasa, harapan. Aku tak tahu apakah itu pagi, siang, atau malam. Yang ku tahu, hanya satu lampu kecil yang menyala terus di atas ranjangku, dan bunyi pintu besi terkunci setiap kali makanan disodorkan. Setiap hari aku bicara pada diri sendiri agar tak gila. Setiap malam aku menangis diam-diam agar tetap waras. Lalu, malam ketiga, aku mendengar ketukan dari balik dinding. Perlahan. 2 kali. Lalu sunyi. Aku membalas. Sekadar mengetuk 3 kali dengan ujung sendok. Ada jeda. Lalu, ketukan 2 kali lagi dari balik sana. Ada orang di balik dinding ini. Esok malamnya, suara itu muncul. Pelan, tapi cukup untuk ku dengar. "Jangan takut. Aku akan bantu kamu. Tapi kamu harus bertahan dulu." Suaranya lelaki. Lembut. Dalam. "Siapa kamu?" tanyaku pelan. "Kita sama. Sama-sama pernah disakiti oleh keluarga ini." Aku terdiam. Siapa dia? Setelah hari-hari panjang, akhirnya aku tahu namanya, Amir. Ia adalah sepupu Fahd. Dulunya pewaris kekayaan kerajaan sebelum terlibat konflik keluarga dan dipenjara secara diam-diam di ruang bawah tanah istana. "Fahd mencintaimu sampai kehilangan akal sehatnya," katanya suatu malam. "Tapi jika kau ingin bebas, kita harus kerja sama." Aku tidak langsung percaya. Tapi aku tahu, aku tak punya pilihan. Malam berikutnya, Amir mengajariku membuat alat sederhana dari sendok dan skrup pintu. Benda remeh yang ternyata bisa membuka satu panel tersembunyi di dinding. Di balik panel itu ada terowongan kecil, cukup sempit untuk merangkak. "Aku butuh 3 malam lagi untuk siapkan bagian di ujung sana," kata Amir. "Setelah itu, kita akan keluar, dan kau akan bebas." Hatiku membara. Harapan muncul kembali. Tapi satu pertanyaan tak bisa hilang dari kepalaku. Siapa Amir sebenarnya? Penyelamat? Atau jebakan yang lebih dalam? 3 malam aku menunggu dengan gelisah. Setiap malam, Amir mengetuk dari balik dinding, memberi kabar singkat, "Sedikit lagi." Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi suaranya memberiku harapan yang kupeluk erat. Malam keempat, panel dinding terbuka. "Cepat. Kita harus pergi sekarang," bisiknya. Aku merangkak di lorong sempit dan pengap, tanganku gemetar, jantungku berpacu cepat. Setelah belasan menit, kami sampai di pintu besi tua yang berkarat. Dari sini, kita tembus ke garasi belakang. "Ada mobil yang bisa kita ambil," kata Amir. Tapi saat kami membuka pintu itu, sudah ada Fahd di sana. Wajahnya dingin. Di belakangnya, 2 penjaga berdiri tegak. "Bahkan Amir pun bisa kau percayai." "Ya?" katanya pelan. "Tapi kau lupa, semua lorong di istana ini milikku." Amir mencoba melindungiku, tapi mereka menarik kami dengan kasar. Malam itu, aku dibawa kembali ke kamar emas yang dulu kusebut istana. Dan kali ini, Fahd berkata, "Kau tetap akan jadi ratuku. Tapi ratu tidak boleh lari." Sejak pelarian itu gagal, Fahd memperketat segalanya. Tak ada pelayan yang boleh bicara langsung padaku. Ponselku disita. Bahkan cermin di kamarku pun diambil. Seolah aku tak berhak melihat diriku sendiri. Namun, aku tak menangis lagi. Justru sejak malam itu, aku mulai berpikir jernih. Aku tidak bisa melawan Fahd dengan pelarian. Tapi aku bisa melawannya dengan hati. Setiap kali ia mendekat, aku tidak lagi memohon. Aku menatap matanya tenang, dan berkata, "Cinta yang kau beri, justru hampir membunuhku."
Apa itu cinta? Atau hanya ketakutanmu sendiri? Fahd terdiam. Beberapa hari berlalu, aku terus berbicara padanya. Tentang luka. Tentang kehilangan. Tentang batas. Aku tidak berteriak, tidak melawan. Aku bicara, sebagai seorang manusia. Dan pelan-pelan, Fahd mulai berubah. Ia tak lagi memaksaku setiap malam. Ia mulai duduk diam di ujung ranjang. Dan, untuk pertama kalinya, ia menangis di depanku, seperti anak kecil. Aku takut kehilanganmu, seperti aku kehilangan Lamis. Aku mengusap bahunya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa kuat. Hari-hari di istana berubah. Fahd lebih banyak diam. Ia mulai membaca buku, duduk di taman, bahkan menatap langit senja bersama tanpa menyentuhku. Ada jarak, tapi bukan jarak yang menyakitkan. Ini jarak yang sehat. Aku tahu, luka di dalam dirinya belum sembuh. Tapi aku juga tahu, cinta tidak selalu harus bersentuhan. Kadang cinta justru hadir lewat ruang untuk bernapas. Suatu malam, ia berkata lirih, "Aku ingin berubah, Rania." Tapi aku tidak tahu caranya. Aku menggenggam tangannya. Kita belajar bersama. Pelan-pelan. Tapi syaratnya satu, kau harus berhenti menganggapku milikmu. Aku bukan harta. Aku istrimu, manusia yang punya rasa. Fahd menunduk. Ia mencium tanganku, dan malam itu ia tidur tanpa memelukku. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar menghormatiku. Perubahan Fahd bukan tanpa konsekuensi. Pagi itu, 3 mobil hitam datang ke istana. Di dalamnya, duduk 2 lelaki berjubah gelap. Paman Fahd dan adik tirinya, Sheikh Mubaris. Mereka masuk tanpa senyum, langsung menuju ruang utama. Aku menguping dari balik tirai. "Apa yang terjadi padamu, Fahd?" Suara pamannya terdengar keras. "Istri membuatmu lemah. Kau bukan lagi sultan yang kami kenal." Fahd menjawab tenang. "Aku hanya berhenti memperlakukan perempuan seperti benda. Apakah itu salah?" Mubaris tertawa sinis. "Kalau kau tak bisa mengontrol istrimu, biarkan kami yang ambil alih." Hatiku tercekat. Kalimat itu terdengar seperti ancaman. Hari itu, Fahd memintaku tetap di kamar. Ia tak berkata banyak, tapi aku tahu, ia sedang melindungiku dari keluarganya sendiri. Malamnya, ia datang memelukku dan berkata, "Jika sesuatu terjadi padaku, larilah. Kali ini aku yang minta kau pergi." Hatiku bergetar. Aku menatapnya lama, lalu membisikkan satu kalimat. "Kita tidak akan lari. Kita akan berdiri bersama." Keesokan harinya, Fahd membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia mencopot pamannya dari jabatan pengawas istana dan memindahkan adik tirinya ke cabang bisnis di luar negeri. "Itu berbahaya," kataku pelan saat kami duduk di balkon, memandang gurun. Fahd menatapku dalam. "Lebih berbahaya jika aku membiarkan mereka mengatur hidup kita." Berita itu menyebar cepat. Istana geger. Banyak pelayan lama mundur. Tapi Fahd tak gentar. Ia mulai membangun tim baru, orang-orang muda yang lebih terbuka, termasuk Laila yang kini kembali bekerja, dengan posisi lebih baik. "Terima kasih, kau selamatkan aku juga," bisik Laila padaku suatu pagi. Namun bayangan ancaman masih membayangi. Seseorang menyebarkan isu bahwa aku mengguna-guna Fahd, bahwa aku bukan istri, tapi pengaruh jahat dari luar negeri yang melemahkan Sultan. Kami diam. Tapi kami tidak tinggal diam. Fahd mulai bicara di depan umum. Di konferensi, ia berbicara soal pernikahan sehat, tentang mencintai tanpa memaksa, tentang belajar dari kesalahan. Namaku disebut dengan bangga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis, bukan karena lelah, tapi karena dihargai, sepenuhnya. 1 minggu setelah pidato Fahd yang mengguncang media Arab, aku menerima undangan resmi, menemani suami dalam konferensi keluarga kerajaan di Dubai. Ini pertama kalinya seorang istri, asing, tampil berdampingan dengan Sultan Minyak dalam acara resmi. Aku gugup. Tapi Fahd menggenggam tanganku dan berkata, "Kau tidak hanya cantik, kau kuat. Biarkan dunia melihat siapa istriku sebenarnya." Aku mengenakan abaya putih elegan, tanpa perhiasan berlebihan.
Rambutku disembunyikan sempurna. Tapi mataku menatap penuh keyakinan. Saat kami melangkah ke atas podium, ratusan mata menatap. Beberapa mencibir. Beberapa terdiam. Tapi aku tetap berdiri tegak. Fahd memperkenalkanku di depan mikrofon. Inilah istriku, Rania. Wanita yang mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan menaklukkan, tapi membebaskan. Ruangan sunyi. Lalu perlahan, tepuk tangan pun terdengar. Tak semua orang setuju. Tapi, banyak yang mulai mengangguk. Namun, di tengah tepuk tangan itu, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Seorang pria berjubah gelap keluar diam-diam dari ruangan, menatapku tajam sebelum menghilang ke balik tirai. Mubaris. Kami menang di depan publik, tapi di belakang panggung, perang belum benar-benar usai. 2 hari setelah konferensi, suasana istana tampak tenang. Tapi hatiku tidak. Tatapan Mubaris sebelum pergi dari ruangan itu terus menghantui pikiranku. Ada ancaman dalam diamnya, dan aku tahu, ia bukan tipe yang menerima kekalahan. Benar saja. Malam itu, mobil yang biasa membawa Fahd ke kantor mendadak meledak. Untungnya, Fahd batal naik karena mendadak ingin sarapan bersamaku di taman. Kami selamat, tapi pesan dari ledakan itu jelas, kami masih bisa mengambil nyawamu. Polisi kerajaan menyelidiki. Tapi Fahd tahu, ini bukan kejahatan biasa. Ini pesan pribadi. Ia menatapku dengan mata merah, bukan karena marah, tapi takut kehilangan. Mereka tidak menyerangku. Mereka menyerang kita. Karena kita menantang tradisi yang mereka jaga seperti dewa. Aku menggenggam tangannya. Tapi malam itu, aku yang bicara duluan. Fahd, jika aku jadi alasan mereka ingin mencelakanmu, aku rela pergi. Ia menatapku keras. Jika kau pergi, mereka menang. Mereka akan percaya bahwa perempuan hanya bisa ditundukkan. Aku tak akan izinkan itu. Air mataku jatuh. Aku mencintainya. Tapi aku juga takut kehilangan dia. Karena aku. Pagi itu, aku memandangi wajah Fahd yang tertidur di ranjang. Wajahnya lelah, tapi tenang. Seolah ledakan kemarin hanyalah mimpi buruk yang lewat. Tapi aku tahu, itu adalah peringatan. Dan kali ini, aku tidak akan lari. Aku meminta izin untuk bertemu dengan Laila secara pribadi. Kami bertemu di ruang jahit belakang, tempat paling sunyi di istana. Aku ingin balas melawan. Tapi bukan dengan kekerasan, kataku. Laila terdiam. Kau ingin perang secara terbuka? Bukan perang. Aku ingin membuka mata mereka. Biarkan dunia tahu apa yang terjadi, apa yang mereka tutupi. Biarkan mereka malu karena kebenaran. Hari itu juga, aku menulis surat terbuka. Tentang pelecehan budaya. Tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi penjara. Tentang bagaimana seorang perempuan, yang datang jauh dari negeri lain, berhak untuk dicintai tanpa dibungkam. Fahd tahu rencanaku. Dan dengan suara bergetar, ia berkata, jika ini akan menyelamatkanmu, dan menyadarkan bangsaku, aku berdiri di belakangmu. Surat itu kami kirim ke media luar negeri. Dan seminggu kemudian, dunia meledak. Surat terbuka itu viral. Dalam hitungan jam, namaku muncul di layar-layar berita internasional. Istri Sultan Minyak bicara. Cinta, kekuasaan, dan luka di balik istana. Sebagian memujiku, menyebutku berani. Sebagian mengecam, menuduhku mempermalukan budaya. Tapi satu hal pasti, aku tak lagi bisa disembunyikan. Fahd menerima panggilan dari Menteri Dalam Negeri. Dari paman-pamannya. Dari pemuka agama. Mereka mendesaknya menceraikan aku secara diam-diam demi menjaga kehormatan kerajaan. Tapi Fahd berdiri di hadapanku dan justru berkata, kalau aku harus memilih antara gelarku atau kamu, maka aku lepaskan semua. Karena kamu yang menyelamatkanku dari diriku sendiri. Malam itu, Fahd mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utama perusahaan kerajaan. Ia tak lagi menjadi Sultan Minyak. Tapi bagiku, ia justru menjadi pria seutuhnya. Dan kami pergi. Bukan melarikan diri, tapi memilih hidup baru. Jauh dari istana, dari pengawal, dari tekanan darah bangsawan. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar bebas. Episode 20.
terakhir akan menutup kisah. Kehidupan baru Rania dan Fah di luar istana, dan makna sebenarnya dari cinta yang tidak lagi menindas, tapi tumbuh bersama. Siap lanjut ke episode terakhir? Anda bilang. Lanjutkan. ChatGPT bilang, berikut penutup cerita dalam. Kami pindah ke kota kecil di pesisir selatan Italia. Rumah kami sederhana, berdinding batu, beratap merah, dan halaman penuh bunga lavender. Tak ada pelayan. Tak ada pengawal. Hanya kami berdua, dan udara segar yang membuatku merasa hidup kembali. Setiap pagi, Fahd membuatkan kopi. Aku menanam bunga. Kadang kami tertawa tanpa alasan. Kadang hanya duduk berdampingan memandangi laut. Tak ada istana. Tapi inilah rumah. Suatu sore, ia berkata, dulu aku pikir cinta adalah memiliki. Padahal cinta adalah membiarkan seseorang tetap jadi dirinya, dan memilih tetap tinggal. Aku memeluknya. Dan dulu aku pikir kebahagiaan datang dari harta. Tapi ternyata, datang dari diperlakukan sebagai manusia. Kami tak butuh tepuk tangan dunia. Tak butuh mahkota. Karena cinta kami, kini berdiri di atas luka yang sembuh bersama. Dan tubuhku yang dulu nyaris roboh, kini kembali kuat. Bukan karena Fahd menyelamatkanku. Tapi karena aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Kalau kamu ikut deg-degan sama kisah Rania, patah hati jangan lupa like biar aku tahu kamu suka ceritanya. Pakupin subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Tiap episode makin panas dan emosional. Loh,